Yang membuat banyak mata melirik adalah anggaran yang digelontorkan menyentuh angka 2,6 triliun 2,6 rupiah. triliun. Ya, angka yang sangat besar Ya. jika hanya sekadar untuk Aduh, jembatan apa ini melengkung. Arsiteknya itu Masya Allah. Biasanya saat kita membahas tentang jembatan, tentu yang terlintas di kepala kita adalah jalur penghubung antar wilayah yang digunakan oleh manusia, kendaraan, atau logistik. Tapi di ibu kota Nusantara, paradigma ini dibalik. Di tengah gegap gempita pembangunan ibu kota baru, ada satu infrastruktur yang diam-diam bikin banyak orang terkejut dan berdecak kagum. Menariknya, jembatan ini bukan diperuntukkan untuk mobil, bukan untuk kereta, bahkan bukan untuk manusia. Tapi jembatan ini akan dilewati oleh satwa yang dilindungi IKN. Ya, jembatan satwa IKN namanya. Kayak hewan-hewan Proyek gitu ini ya? jadi yang pertama di Indonesia dan digadang-gadang akan jadi simbol peradaban baru di mana pembangunan tidak lagi bertabrakan dengan alam, tapi berjalan beriringan. Tentunya, hal ini bisa memantik pertanyaan. Seberapa penting eksistensi jembatan ini sampai harus mengalokasikan miliaran rupiah? Apakah ini solusi fragmentasi habitat satwa liar atau sekadar citra belaka? Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang jembatan satwa di IKN, dari peresmian, anggaran, sampai fungsinya dan harapan besar yang disematkan di atasnya. Dengan vegetasi yang menyerupai hutan asli, jembatan ini dirancang agar satwa tidak merasa asing. Mereka bisa melintasinya seolah-olah tengah menelusuri habitat alami mereka. Proyek ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya, yang dananya berasal dari kantong negara alias APBN. Yang membuat banyak mata melirik adalah anggaran yang digelontorkan menyentuh angka 2,6 triliun rupiah. Ya, angka yang sangat besar jika hanya sekadar untuk membangun satu jembatan selebar 26 meter untuk para satwa melintas. Tapi pertanyaannya, jembatan ini benar-benar soal keberpihakan pada lingkungan atau ada pesan lain di balik megahnya proyek ini? Sebelumnya, proyek ini menjadi bagian dari pembangunan tol IKN Seksi 3B, segmen KTT Karyangau Simpang Tempadung yang membentang sepanjang 7,32 km. Di sisi lain, peresmian jembatan ini bukan acara peresmian biasa. Baru-baru ini, tepatnya 23 Mei 2025, jadi momen bersejarah saat Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan jajaran pejabat lainnya, meresmikan jalur khusus satwa ini. Jalur khusus buat satwa. Dalam seremoni peresmian, jembatan ini digadang-gadang sebagai bukti bahwa pembangunan besar-besaran di IKN tak melupakan penghuni aslinya, alam dan satwa liarnya. Pemerintah menyebut proyek ini sebagai wujud nyata pembangunan berwawasan lingkungan, bukan sekadar simbol, tapi bagian dari infrastruktur strategis yang ditargetkan akan rampung total pada Juni 2025. Dikabarkan, jembatan ini akan jadi tulang punggung mobilitas bukan cuma manusia, tapi juga makhluk berbulu dan berkaki empat yang dulunya melenggang bebas melintasi hutan tanpa adanya rambu. Secara teknis, jembatan satwa ini dibangun dengan panjang lintasan 8,16 meter dan punya 2 lorong berbentuk terowongan. Bukan cuma soal jembatan yang ditumbuhi tanaman, proyek ini juga jadi ajang unjuk gigi teknologi konstruksi modern yang ramah lingkungan. Salah satu inovasi yang patut dibanggakan adalah penggunaan mortar busa dengan berat jenis hanya 0,8 ton per meter kubik, bahkan lebih ringan dari air. Hasilnya, beban struktur mampu ditekan hingga 31.200 ton, jauh lebih ringan dibanding metode konvensional. Tujuannya jelas, membuat para satwa nyaman melewatinya tanpa merasa sedang menyeberang jalan manusia. Tak hanya itu, proyek ini juga menghadirkan struktur baja bentang sepanjang 216 meter untuk jalur naik atau turun yang menghubungkan jalan biasa ke jembatan layang. Panjang dan kekuatan struktur ini bukan main-main, yang kemudian menjadi salah satu tulang punggung fisik dari jembatan satwa, sekaligus penanda pencapaian dalam dunia teknik sipil tanah air. Sampai pada bulan Mei tahun 2025 kemarin, pembangunan jembatan satwa di IKN sudah melaju cepat, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Progres fisiknya sudah mencapai 62%, yang artinya proyek benar-benar sedang dibangun di lapangan. Salah satu pencapaian pentingnya adalah selesainya struktur slab on pile.
semacam pondasi jembatan yang kuat dan tahan beban di titik STA 6, 7, dan 9 dengan panjang total sekitar 1,26 km. Kemajuan juga terlihat di 2 titik pembangunan jembatan Satwa, yaitu di STA 8 dan STA 10. Progresnya masing-masing sudah mencapai 62,4% dan 53,7%. Dan proses pengecoran struktur utama di sisi kanan kedua jembatan itu juga sudah rampung. Di area Interchange Karyangau, titik persimpangan besar yang menghubungkan banyak jalur, berbagai bagian jalan layang dan akses, masuk juga menunjukkan kemajuan pesat. Beberapa bahkan sudah di atas 60%. Menariknya, proses ini memakai teknologi dan cara kerja yang canggih untuk mempercepat dan menjaga kualitas pembangunan. Salah satunya adalah penggunaan plat baja bergelombang setebal 8 mm yang berfungsi ganda sebagai cetakan beton sekaligus bagian dari struktur jembatan. Ini membuat proses pembangunan jadi lebih efisien dan kokoh. Kehadiran jembatan Satwa di IKN bukan sekadar pelengkap landscape hijau, melainkan langkah penting untuk menyelamatkan kehidupan liar yang terancam terisolasi. Saat pembangunan besar-besaran membelah kawasan hutan, ruang gerak hewan-hewan seperti orangutan, macan dahan, dan beruang madu otomatis menyempit. Mereka yang terbiasa menjelajah jarak jauh, kini dihadapkan pada rintangan berupa jalan tol dan aktivitas manusia yang padat. Menariknya, jembatan Satwa ini hadir untuk menjaga agar hutan tetap saling terhubung, terutama di area hutan lindung Sungai Wain yang terpotong pembangunan jalan. Dengan lintasan ini, satwa bisa berpindah dari satu blok hutan ke blok lainnya tanpa harus menyeberang ke jalan tol yang rawan mengalami kecelakaan. Bukan cuma itu, jembatan ini juga jadi perisai agar tidak terjadi konflik antara manusia dan satwa liar. Dengan begitu, infrastruktur hijau seperti ini memperlihatkan bahwa pembangunan modern tetap bisa sejalan dengan pelestarian alam. Lantas, siapa saja penghuni hutan Kalimantan yang akan memanfaatkan jembatan Satwa ini? Mari mulai dari sang maskot, bekantan. Primata berhidung panjang ini bukan hanya ikonik tapi juga endemik Kalimantan. Hidung besar pada jantan dewasa jadi ciri khas mereka, unik dan menggemaskan. Tapi jangan salah, mereka juga atlet air sejati. Bekantan dikenal sebagai perenang ulung, sering menyusuri sungai, berpindah dari satu hutan ke hutan lain. Namun, saat jalur air mereka terpotong beton dan jalan raya, tak ada pilihan lain selain mencari jalur aman, dan itulah fungsi penting jembatan Satwa ini. Berikutnya, orangutan Kalimantan, primata besar yang kini masuk daftar sangat terancam punah. Mereka hidup soliter, menjelajah jauh demi mencari makanan, dan sangat bergantung pada hutan yang utuh. Jika habitat mereka terfragmentasi, artinya terputus-putus oleh pembangunan, maka cara hidup mereka pun ikut terancam. Lalu ada sang pemanjat ulung, beruang madu. Beruang tropis yang satu ini kecil tapi lincah. Mereka bukan hanya pecinta madu, tapi juga pemakan buah, serangga, bahkan hewan kecil. Dengan pola makan yang beragam, mereka butuh ruang gerak yang luas. Maka, konektivitas hutan adalah segalanya. Tanpa jalur lintas yang aman, mereka bisa tersesat di antara jalan tol dan permukiman masyarakat. Dan tentu, macan dahan, si ninja hutan Kalimantan. Predator soliter ini sangat bergantung pada kanopi hutan. Ia jarang turun ke tanah, lebih suka bergelantungan dari dahan ke dahan. Tapi, ketika hutan terbelah, dia pun dipaksa menghadapi resiko di tanah. Kendaraan melaju kencang, manusia, dan ancaman berbahaya lainnya. Selain keempat tokoh utama tadi, masih banyak pemeran pendukung yang tak kalah penting. Kucing merah yang langka, kijang yang lincah, hingga aneka spesies reptil dan burung yang jadi indikator sehatnya ekosistem. Mereka semua punya hak untuk hidup, berpindah, dan berkembang tanpa harus bertaruh nyawa di tengah beton dan aspal. IKN bukan cuma proyek ambisius pemerintah Indonesia. Ia juga berdiri di atas tanah yang sejak lama jadi rumah bagi berbagai satwa liar, termasuk spesies langka dan dilindungi. Kawasan ini didominasi hutan dataran rendah Kalimantan, ekosistem yang kaya dan penuh kehidupan. Di dalamnya, ada hewan-hewan yang terbiasa berkeliaran bebas, menjelajah dan bermigrasi melintasi jalur yang kini mulai terganggu oleh pembangunan. Jadi, bayangkan apa yang terjadi ketika rumah mereka perlahan terpotong-potong oleh jalan, beton, dan proyek infrastruktur. Dulu, hewan juga ada rasa pepohonan stres. dan tanah lapang
adalah jalur bebas hambatan mereka. Tetapi mencari makan, berkembang biak, dan berpindah antar wilayah. Tapi kini habitat itu terfragmentasi. Hutan yang tadinya utuh perlahan berubah menjadi pulau-pulau kecil yang terisolasi oleh proyek pembangunan. Nah, itu tadi kita saksikan bagaimana jambatan satwa di IKN bikin melongo katanya. Kita melihat bagaimana pembangunan di IKN sedang bergiat dengan begitu rancak sekali, dan dalam usaha membina pelbagai infrastruktur dan juga kemudahan-kemudahan di IKN, namun tidak dikecualikan, dibina, masih lagi difikirkan. Walaupun sedang membangun IKN, pemerintah masih lagi memikirkan tentang satwa, ataupun kita lihat bagaimana untuk mengekalkan dan menjaga ekosistem di wilayah tersebut. Dan kita melihat bagaimana mewujudkan jambatan satwa ini adalah salah satu yang dilakukan oleh pemerintah bagi menjamin kita melihat bagaimana untuk menjaga ekosistem itu agar tidak terganggu, dan para satwa yang ada di sana itu tidak merasakan seperti mereka terasing dengan dunia manusia. Justru itu jambatan ini mereka bisa lalu, para satwa ini bisa lalu, hewan-hewan ini bisa lalu tanpa mengganggu atau mereka merasakan seperti dipotong-potong penempatan mereka itu dengan pembangunan, dengan jalan raya dan sebagainya. Ini bagi melindungi para satwa juga, dilindungi khususnya hewan-hewan yang langka, yang udah sampai menjadi semakin tinggal sedikit gitu kan. Ais nak cakap perkataan tu jadi hilang perkataan. Jambatan ini bukan digunakan untuk mobil, tapi digunakan untuk para satwa yang dilindungi di IKN, dan pastinya memberikan sesuatu yang sangat menyenangkan juga. Kita melihat bagaimana daya usaha pemerintah untuk memastikan ekosistem itu tidak terganggu, para yang satwa juga tidak merasakan lingkungan mereka dalam kehidupan itu terganggu dengan pembangunan dan sebagainya. Sebab kehadiran pembangunan pasti akan mengganggu habitat mereka. Tapi apabila ada wujudnya jambatan penyeberangan ini, itu kita mengharapkan agar kehidupan mereka itu tidak terganggu dan tidak stres. Kerana As juga tahu kalau hewan itu bisa stres juga kayak manusia gitu kan, dan kewujudan mereka itu harus dipelihara bagi menjaga dan menyeimbangi keadaan di IKN itu sendiri. Dan kita melihat bagaimana pemerintah juga memikirkan bukan hanya tentang kemajuan, tentang pembangunan, tapi juga memelihara satwa yang ada di IKN pastinya. Kalau menurut kalian kayak gimana? Teman-teman di channel ini telah melihat bagaimana usaha pemerintah di IKN untuk memelihara satwa dan memastikan ekosistem di IKN itu terus berjalan dengan baik, dalam keadaan yang baik gitulah kan. Kalau menurut kalian kayak gimana? Titik komen di bawah supaya As juga bisa tahu pandangan dan rasa kalian mengenai video itu tadi. Sampai ketemu lagi insya-Allah dalam video. Terima kasih teman-teman semua yang telah dukung As dari dulu sampai sekarang. Yang belum, jangan lupa untuk bantu tekan saja butang subscribe, kerana subscribe itu kan gratis aja geng. Jumpa lagi. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.